Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat pola badan anak ya. Nah teman-teman, ini saya akan membuat pola dasar anak-anak ya. Ini teman saya punya anak mau seragam mamanya ya. Ini ada kain sisanya segini ya. Ini kain sisanya ini. Namun mamanya dia tambahin bahan ini. Oke teman-teman, simak ya tutorial cara membuat polanya. Nah teman-teman, ukuran dari anak teman saya ini yaitu lingkar badannya 84 ya. Lingkar badannya 84. Nah ini teman-teman polanya yang saya sudah buat ya. Saya akan untuk pola anak-anak, karena anak-anak belum mempunyai dada, tonjolan dada ya. Jadi untuk mendapatkan turun dada ini, yaitu turun dada kalau seperti di pola dewasa ada kan turun dada. Nah kalau untuk anak-anak turun dadanya itu yaitu lingkar badan dibagi 4, lingkar badan pas ya, bukan lingkar badan yang sudah ditambahkan. Nah lingkar badan pas ini dibagi 4 kemudian dikurangi 1. Itu adalah turun dada anak-anak. Jadi turun dadanya di sini 20 ya, karena lingkar badannya 84 dibagi 4 sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20. Jadi ini pola belakang ya. Nah ini. Jadi turun dadanya 20. Nah, untuk turun bahunya kita buat 2 cm ya. Kalau turun bahu orang dewasa kan 4, jadi untuk anak-anak. Nah, turun pinggangnya yaitu kita ukur anak-anak. Nanti juga saya akan membuat video gimana cara mengukur anak-anak ya. Nah, ini turun pinggangnya saya ukur yaitu 33. Turun pinggangnya 33. Jadi diukur dari ujung sampai ke batas pusarnya ya, itu turun pinggangnya. Nah, lalu kemudian ini kupnatnya kita lebarnya sama dengan orang dewasa ya. Dari tepi kertas masuk ke dalam 8. Kalau orang dewasa kan 9 atau 10. Nah ini 8. Terus lebar kupnatnya itu 1 dengan 1. 2 ya. Jadi 1 ke kiri, 1 ke kanan. Dan ini sama. Dari garis dada puncak turun ke bawah 3 cm. Lalu ini untuk titik lebar dadanya yaitu lingkar badan dibagi 4 tambah 1. Sama ini ya. Nah, untuk lingkar badan dengan lingkar pinggangnya bisa kita samakan aja ya. Di sini saya samakan. Di sini 22 karena 21 tambah 1 jadi 22. Di sini kupnatnya juga pinggangnya juga 22 karena nanti ini masuk jadi otomatis akan berkurang. Jadi 22 dikurang 2 menjadi 20. Jadi pinggangnya tetap kecil ya karena ada kupnatnya. Nah, untuk kerung lengannya sama ya. Kita letakkan penggaris kita seperti ini, penggaris lengkung ini sama ya untuk pola dewasa. Kita letakkan lalu kemudian kita ukur berapa kerung lengan dari anak-anak ini lalu kita ukur. Contohnya kerung lengannya ini customer saya, anaknya teman saya namanya Tri, lingkar lengannya itu 40. Nah 40 ini kita bagi 2. Jadi 20. Jadi ini harus kita dapat di sini kerung lengannya 20 ya. Jadi kerung lengannya itu 20. Jadi untuk anak-anak kita tetap mengukur ya kerung lengannya. Sama dengan orang dewasa kita juga mengukur kerung lengannya. Nah, ini udah selesai untuk pola depan. Nah, ini teman-teman pecah pola sama ya pada saat kita pecah pola untuk orang dewasa karena kita harus pecah pola ini supaya pada saat customer kita pakai dia tidak longgar di bagian kerannya ya. Jadi ini kita pecah 1,5 ya, 1,5. Baru kita bentuk ulang kerung lengannya. Nah untuk pola belakang
Nah, ini untuk pola belakang. Dari pola depan kita jiplak ya. Karena pola depan dengan pola depan anak-anak itu sama. Namun saya di sini membedakan, saya mengurangi 1 cm ya, 1 aja. Jadi depannya dengan belakang lebih 1. Oke, kita lanjut. Untuk pola belakang, kita ciplak pola depan. Lalu dari bahu depan ini kita naikkan 1,5 cm, 1,5 cm, lalu kita turunkan kembali, turun pundaknya 2, lalu kita ukur sesuai dengan pola depan. Mulai dari lebar pundaknya berapa, lingkar dadanya berapa, lingkar pinggangnya berapa. Untuk kupnatnya sama. Nah, untuk anak-anak kita tidak merubah pola belakangnya ya, karena sama ya, sama. Ukurannya sama, jaraknya sama ya. Jadi ini tidak kita seperti pola depan, kita harus merubahnya. Oke teman-teman, sekian tutorial video dari saya tentang pola badan anak. Sekarang saya akan membuat pola lengannya ya. Nah, untuk pola lengan anak-anak, kita buat garis lurus dulu ya. Kita luruskan kertas ini ya, agar kita mudah menentukan apa ini sudah lurus atau belum. Ini kita buat garis lurus. Jadi ini tidak kita pakai ya. Nah, kita buat lingkar lengan anak. Kita buat panjang lengannya berapa? Panjang lengan anak ini 20. Jadi kita ukur dari sini 20. Ini belum ada kekurangannya ya. Tergantung anak-anak ini mau lengannya model gimana. Nanti kita buat perubahan polanya ya. Oke, ini sudah kita dapatkan panjang lengan, lalu kemudian panjang siku. Nah, untuk mendapatkan titik di sininya berapa, ini lingkar sikunya kita bagi 2. Lingkar sikunya 23. Kita bagi 2 menjadi 11,5 ya. Kita cari 11,5 atau 12 aja ya. Karena kita tambahkan 2 cm, jadi kita buat 14 ya, 14. Karena ini kelonggaran untuk lengannya. Lalu kita ukur 20. Di mana letak 20 kita kurangi 1 ya untuk anak-anak. Karena kalau anak-anak terlalu besar tangannya dia akan longgar. Nah, bisa juga anak-anak longgar tangannya, nanti kita kerut ya buat kerutan. Oke, kita buat di sini 18 ya, 18. Nah, lalu kemudian lingkar sikunya berapa? Kita buat 14,5. Kita buat 14 ya. Nah, ini tadi sikunya kita turun berapa? 20 ya. 20. Jadi dari sini ya. Kita buat aja 20 ya teman-teman, karena takutnya nanti tidak pas dengan kerung lengannya ya. Karena kerung lengannya tadi 20. Jadi ini juga kita harus buat 20 ya. Karena kita sudah buat kerung lengannya 20. Oke, ini sudah selesai ya untuk pola tangan anak-anak. Nah, ini sama, kita bagi 3. Berapa ini? Kita bagi 3. Ini 20, bagi 3 jadi kira-kira 7 lebih lah ya. Kita buat 7 lebih. Ya. Lalu sama, ini kita naikkan 1,5 ya, untuk anak-anak 1,5. Lalu kita buat garis kerung lengannya ya, sama ya. Untuk pola dewasa kita buat juga di sini turun 1 ya. Kalau kita sudah mahir, kita akan enak gambarnya ya. Kalau kita sudah lakukan kegiatan ini setiap hari, pasti kita akan tahu sudah, oh ini posisinya kurang bagus, ini garisnya kurang bagus. Oke teman-teman, ini adalah pola lengan untuk anak ya. Kita gunting. Nah,
Ini lengan anak ini karena dia mau lengannya kerut di bawah, jadi lengan anak ini saya akan pecah ya, karena dia mau ada kerutan. Nah, oke, kita buat di kertas lain ya. Ini contohnya ini. Nah, ini tangannya saya akan pecah. Jadi di sini saya buat 5 cm aja ya. Di sini 5, lalu kemudian di sini juga 5. Oke, teman-teman, simak terus ya. Ini karena dia mau balon ya. Jadi nanti tangannya nanti akan ngembang. Tangannya nanti yang akan ngembang. Lalu ujung tangannya nanti kita pasangkan bis. Jadi bis karet ya. Nah ini. Lalu kita kemudian tempelin ke sini ya. Nah pada saat kita tempel, kita tentukan berapa jaraknya yang kita mau pola tangan ini untuk dirubah ya. Oke, simak terus tutorial video dari saya ya teman-teman. Saya akan terus membagikan tutorial. Nah, di sini saya buat kelebihannya 3,5 ya, 3,5. Lalu kita tempel yang ini 3,5. Lalu kita tempel lagi. Nah, sama di sebelahnya juga kita buat 3,5 ya. Ini sudah ngembang ya. Nah, udah ngembang ini. Ya, kita buat 3,5 juga ini. Lalu kemudian ini kita tutup. Nah, ini kemudian kita bentuk lagi ya. Kita bentuk lagi kerung lengannya sesuai dengan posisi awal. Ya. Ini kita akan bentuk lagi teman-teman ya. Nah. Oke, ini udah selesai ya teman-teman untuk pecah pola lengan anak. Jadi nanti setelah kita buat di pola, ini nanti kita kerut ya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menjahitnya, bagaimana finishnya. Teman-teman simak terus tutorial video dari saya, sehingga saya akan terus membagikan kegiatan saya atau orderan saya. Nah ini tidak berubah ya. Nah jika di atasnya juga mau ada kuncup-kuncup, ini bisa kita pecah juga. Tapi karena teman saya ini tidak mau ada kuncupnya, tapi jika teman kita ini mau, bisa ya kita rubah. Langsung aja kita tambahkan kelebihan kainnya nanti di sini. Tapi nanti saya ajarkan ya. Ini udah selesai ya untuk pecah pola lengan anak. Oke teman-teman, ini pola belakang Yuliana Taylor ya, dan ini pola depan untuk anak. Nah teman-teman, jika ada yang kurang dimengerti tentang cara pembuatan pola saya, teman-teman bisa menanyakan ya melalui chat. Nah ini ya. Oke teman-teman, ini polanya sudah selesai. Saya akan membuat tutorial bagaimana cara memotong di bahan. Ya, simak terus tutorial video saya. Oke, bye-bye.